Hubungan akrab adalah hubungan yang ditandai oleh keterikatan emosional yang kuat, di mana dua orang atau lebih saling mempengaruhi, saling memahami, dan merasa nyaman untuk berbagi pikiran serta perasaan pribadi. Kedekatan ini muncul dari komitmen emosional, keintiman psikologis, dan interaksi yang rutin, sehingga tindakan satu pihak sering berdampak langsung pada pihak lain. Intinya, hubungan akrab bukan sekadar sering bertemu, tetapi melibatkan rasa percaya, penerimaan, dan pemahaman yang membuat kedua individu merasa dihargai dan terhubung secara mendalam. Ada 3 macam kelekatan yang mempengaruhi cara individu membangun hubungan. Yang pertama, ada kelekatan aman atau secure attachment. Kelekatan aman adalah kondisi ketika seseorang merasa nyaman dekat dengan orang lain tanpa rasa takut berlebihan. Individu dengan kelekatan ini percaya bahwa orang-orang terdekatnya dapat diandalkan dan akan ada saat dibutuhkan. Yang kedua, ada kelekatan cemas, anxious attachment. Kelekatan cemas ditandai oleh rasa takut kehilangan dan ditinggalkan. Orang dengan kelekatan ini sangat mendinginkan kedekatan, tetapi seringkali mereka merasa tidak yakin apakah mereka benar-benar dicintai. Akibatnya, mereka kadang mudah khawatir, cemburu, dan membutuhkan banyak kepastian dalam suatu hubungan. Yang ketiga, ada kelekatan menghindar atau avoidant attachment. Kelekatan menghindar adalah pola kelekatan di mana seseorang merasa tidak nyaman dengan kedekatan emosional. Mereka cenderung menjaga jarak, menahan perasaan, dan lebih mengandalkan diri sendiri. Komunikasi dalam hubungan akrab berperan sebagai jembatan emosional yang memungkinkan individu saling memahami, membangun kepercayaan, dan memperkuat kedekatan. Selain itu, komunikasi yang efektif juga membantu menyelesaikan konflik secara sehat, mencegah kesalahpahaman, dan menjaga keharmonisan hubungan agar tetap hangat dan bermakna. Self-disclosure adalah tindakan membuka diri dengan membagikan informasi pribadi, perasaan, atau pikiran kepada orang lain. Tujuan ini untuk membangun kepercayaan, memperkuat kedekatan, dan menciptakan hubungan yang lebih intim, sehingga individu merasa diterima dan dipahami secara emosional. Komitmen dalam hubungan akrab adalah keinginan dan tekad untuk menjaga dan mempertahankan hubungan dengan orang yang dekat secara emosional. Komitmen ini membuat individu tetap setia, saling mendukung, dan berusaha menyelesaikan konflik, sehingga hubungan menjadi lebih stabil dan lebih hangat, bermakna. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa orang lain akan bertindak jujur, dapat diandalkan, dan tidak menyakiti kita. Dalam hubungan akrab, kepercayaan menjadi fondasi utama karena memungkinkan individu merasa aman untuk berbagi perasaan, pikiran, dan rahasia, serta membangun kedekatan emosional yang stabil dan harmonis. Empati dalam hubungan akrab adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, serta menanggapi dengan perhatian dan pengertian. Empati memungkinkan individu saling mendukung secara emosional, memperkuat kedekatan, dan menciptakan hubungan yang hangat, aman, dan harmonis. Faktor-faktor pembentukan hubungan akrab menurut Baran dan Bernie tahun 2028, beberapa faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya hubungan akrab antar individu meliputi: yang pertama ada kedekatan fisik, proximity, yaitu hubungan lebih mudah terbentuk dengan orang yang sering ditemui karena intensitasnya interaksi yang sangat tinggi. Dan yang kedua ada kesamaan, similarity, yaitu kesamaan nilai, minat, dan sikap membuat individu merasa lebih nyaman dan saling memahami. Dan yang ketiga ada daya tarik fisik, yaitu menjadi pemicu awal ketertarikan dan membuka peluang interaksi lebih lanjut.
Dan yang keempat ada resiprositas, yaitu hubungan berkembang ketika perhatian, perasaan, dan dukungan saling dibalas secara seimbang. Dan yang kelima ada komunikasi efektif, yaitu komunikasi terbuka secara jujur dan empatik, memperkuat pemahaman dan keintiman, pengalaman bersama dan tujuan yang sama, yaitu aktivitas dan tujuan bersama mempererat ikatan emosional dan rasa kebersamaan. Dukungan sosial dalam hubungan akrab adalah bantuan emosional, informasi, atau praktis yang diberikan oleh orang-orang untuk membantu menghadapi masalah atau stres. Dukungan ini membuat individu merasa didengar, dihargai, dan aman secara emosional, sehingga dapat memperkuat kedekatan dan keintiman dalam sebuah hubungan. Dengan dukungan sosial yang baik, hubungan akrab menjadi lebih stabil, harmonis, dan bermakna. Hubungan akrab dalam keluarga adalah ikatan emosional yang kuat antara anggota keluarga, seperti antara anak dan orang tua, atau antara saudara, yang ditandai oleh kasih sayang, kepercayaan, komunikasi terbuka, dan dukungan satu sama lain. Hubungan ini penting untuk menciptakan rasa aman, saling menghargai, dan memperkuat kebersamaan, sehingga setiap anggota keluarga merasa diterima dan dihargai dalam lingkungannya. Hubungan akrab dalam persahabatan adalah ikatan emosional yang terjalin antara teman dekat, ditandai dengan kepercayaan, komunikasi terbuka, empati, dan saling mendukung. Persahabatan akrab membuat individu merasa didengar, diterima, dan aman secara emosional, sehingga hubungan menjadi hangat dan tahan lama. Hubungan akrab dalam pacaran adalah kedekatan emosional antara pasangan romantis yang mencakup kepercayaan, komitmen, empati, dan keterbukaan diri, yang dinamakan self-disclosure. Hubungan ini memungkinkan pasangan untuk saling memahami, memberikan dukungan emosional, serta memperkuat ikatan romantis dan keintiman secara stabil dan bermakna. Hubungan akrab membawa dampak positif seperti dukungan emosional, rasa aman, kepercayaan, kedekatan, dan motivasi untuk berkembang, sehingga individu merasa diterima dan bahagia. Namun, hubungan akrab juga memiliki dampak negatif seperti ketergantungan emosional, konflik, kesalahpahaman, kehilangan privasi, atau pengaruh negatif dari orang dekat yang dapat mengganggu kesejahteraan dan keharmonisan hubungan jika tidak dikelola dengan baik. Konflik dalam hubungan akrab terjadi ketika terjadi perbedaan pendapat, kebutuhan, atau harapan antara individu yang dekat secara emosional, seperti teman, pasangan, atau anggota keluarga. Konflik ini wajar terjadi karena setiap orang memiliki pandangan dan keinginan yang berbeda, namun jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan ketegangan, jarak emosional, atau sakit hati. Penyelesaian konflik dalam hubungan akrab dilakukan dengan komunikasi efektif, empati, dan kompromi. Individu perlu mendengarkan satu sama lain, mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan, dan mencari solusi yang adil bagi kedua pihak. Penyelesaian konflik yang sehat justru dapat memperkuat kepercayaan, kedekatan, stabilitas hubungan, sehingga hubungan akrab menjadi lebih harmonis dan bermakna. Hubungan akrab adalah ikatan emosional yang kuat, ditandai oleh kepercayaan, komunikasi, empati, dan komitmen. Hubungan ini bisa muncul dalam keluarga, persahabatan, maupun pacaran, dan memberikan dukungan, rasa aman, dan kedekatan. Meski kadang menimbulkan konflik atau ketergantungan, penyelesaian melalui komunikasi dan empati membuat hubungan tetap harmonis dan bermakna.
Watrain saya dekan. Kok kameramu kayak ngerasain gitu ya? Iba. yang beragam rupa pastikan ku tak sendiri jalani derita, kau bawakan kisahmu, aku mendengarkan. Oh kita bergantian bertukar mesra menawar trauma datang seadanya. Terasku terbuka, kita hampir mati, kau selamatkan aku dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu namun sudah bukan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai seadanya, sekurang-kurangnya. Walau sulit utarakan hatiku dengan indah, walau jarang ku bernyanyi dengan cara yang indah, tapi tak sekalipun kisahku pernah kau bantah. Cerita kita tak jauh berbeda, dan kita malu. Sometimes I wanna fall, namun sudah bukan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai. Everything you are. Oh yes, I